Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita bersyukur hari ini di Selasa tanggal 15 ini kita kembali bersekutu dalam pujian dan juga perenungan firman yang menjadi sharing ataupun saling pokok doa kita pada hari ini untuk kita saling meneguhkan. Kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan tidak takut akan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Allah beserta kita, yaitu lagu El Shaddai. Kita akan pujikan El Shaddai. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami tak takut, tak cemas akan setiap hal yang kami hadapi di tengah-tengah tantangan dunia ini, karena kami punya Tuhan yang senantiasa meneguhkan kami, senantiasa beserta kami dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Untuk itu Tuhan, dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita, kami pun senantiasa berupaya untuk bersekutu dalam cinta kasih Tuhan. Dan saat ini di tengah segala aktivitas kami ingin merenungkan firman Tuhan sebagai dasar peneguh kami untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan lewat firman yang akan kami baca, dan kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari yang penuh dengan suka duka dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10, ayatnya yang ke-23 sampai 1 Korintus pasal 11, ayatnya yang pertama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 sampai 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Dengan penuh kasih mungkin Bu Tuti boleh membacakan untuk kita semua. Boleh di-unmute Ibu. 1 Korintus 10 ayat 23 semua sampai 11 ayat 1. Di-unmute dulu Ibu terkasih. Bacaan kita pagi ini 1 Korintus 10 ayat 23 sampai dengan 1 Korintus 11 ayat 2. 1. Ayat 1. Ya, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikian Terima kasih Bu Tuti. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, jemaat terkasih, firman hari ini mungkin sudah sering kita dengar, sudah menjadi pernah kita baca begitu ya. Tetapi menarik dari bacaan kita kali ini, bagaimana kita sering sekali diteguhkan gitu ya, bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Yang kalau melihat ayat ini sebenarnya sedang mengajak kita, umat Tuhan pada umumnya, bahwa ketika ada banyak hal yang ingin kita lakukan, yang kita kerjakan begitu ya, kita diajak untuk mengkritisi ketika segala sesuatu itu yang memang bisa kita lakukan, yang bisa diperbolehkan, bergunakah, membangunkah untuk kehidupan khususnya dalam kacamata beriman begitu ya. Kacamata beriman itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak begitu ya. Lalu menariknya dalam nasihat selanjutnya dari Paulus mengatakan ketika ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi kita sering sekali diperhadapkan dengan pendapat orang banyak begitu ya, Ibu Bapak terkasih, yang barangkali Bapak Ibu lebih punya pengalaman yang banyak tentang ini gitu ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, tetapi kita diperhadapkan dengan pendapat orang lain, atau kalau anak zaman now bilangnya netizen gitu ya. Ketika kita melakukan A, netizen komentarnya apa begitu ya. Sehingga dalam bagian ini pun Paulus mengajak ada dua pesan yang menarik menurut saya, walaupun satu sisi pesan Paulus ini kalau misalnya kita mau perdalam bisa jadi kayak agak kontras juga ya, Ibu Bapak terkasih. Kenapa saya bilang agak kontras? Karena di pesan pertama ia menegaskan kita untuk mengikuti hati nurani yang itu untuk kemuliaan Allah. Berarti apapun yang kita lakukan selama itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus, maka kita diminta Paulus untuk melakukan, memperjuangkan begitu ya. Tetapi di sisi yang lain Paulus menegaskan untuk melakukan segala sesuatu yang jangan sampai tidak mendengarkan suara orang banyak, yang dalam hal ini kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Dalam arti tampaknya di sini saya melihat ada sisi manusiawi ya. Jadi siapapun kita, Bapak Ibu terkasih, menurut saya bahkan sekalipun Paulus bisa jadi ini sedang sisi manusiawinya begitu ya, yang ketika memang berbicara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika banyak orang yang justru bertentangan dengan apa yang harusnya kita lakukan, dia seakan-akan mengatakan ikutilah kata orang banyak itu supaya mereka selamat. Selamat di sini barangkali saya membayangkannya ya kalau kita ikuti nanti syukur-syukur mereka pun nanti akan mengikuti apa yang kita teladankan gitu ya, apa yang kita ajarkan gitu ya. Walaupun di satu sisi yang lain Paulus pun di ayat 11 ayat 1 tadi dia menegaskan kembali, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, yang lagi-lagi menegaskan harus mengikut Kristus. Jadi jemaat terkasih, bagian ini sesuatu yang menurut saya kita harus tetap peka ya. Kembali ke satu kata yang menjadi kunci kita di ayat 23 ini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi segala sesuatu harus kita cek apakah dia berguna ataukah dia juga membangun untuk dalam kehidupan iman begitu ya. Sehingga jemaat terkasih, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Ketika kita melakukan segala sesuatu, apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan, apakah itu membangun iman begitu ya, sehingga itu menjadi sebuah jalan semakin memuliakan nama Tuhan. Karena biasanya kalau anak muda begitu ya, ketika biasanya mungkin Bapak Ibu di sini banyak orang tua gitu ya, pengalaman misalnya menasehati anak muda begitu ya. Kadang-kadang kan anak muda ini, aduh aku kan senangnya gini mah, udah gini tren sekarang mah gitu ya, bisa jadi begitu ya, itu yang sering terlontar oleh anak-anak kita gitu ya. Yang kadang-kadang memang itu perjuangan untuk kita yang orang tua untuk menegaskan apa hal prinsip di sana.
apa hal yang memang kenapa itu kita tekankan ke dia, apa yang menjadi dasar firman. Kita pun harus kuat. Tetapi sebaliknya bagi kita anak muda yang sekarang mendengarkan begitu ya, kalau memang ada sesuatu yang memang nasihat dari orang banyak, khususnya mungkin orang tua kita yang sampai kepada kita, yang kadang-kadang kita merasa seperti kata dalam Paulus ini, kita sudah melakukan segala sesuatu, tapi mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Yang kalau kita anak zaman now bilang, kenapa sih hidupku harus diatur oleh orang lain? Atau kadang-kadang kita merasa orang tua kita juga mengatur begitu ya. Nah, ini yang kita teman-teman muda boleh melihat apa yang menjadi nasihat orang-orang di sekitar kita ataupun orang tua kita. Perhatikan, itu hal prinsip tidak di dalam firman Tuhan. Seandainya orang tua kita memang ternyata menasihatkan hal prinsip dalam firman Tuhan, ya menurut saya kita sebagai generasi muda harus mau terbuka hati, pikiran untuk mendengarkan, untuk melakukan apa yang menjadi nasihat orang tua kita. Jangan sampai akhirnya merasa kebebasanku seperti direnggut, bukan demikian pola pikirnya ya. Tapi juga orang tua dalam sisi ini pun saya mengajak kita untuk melihat kembali apakah nasihat kita, apakah sesuatu yang kita memang tekankan kepada anak-anak muda ataupun generasi zaman now gitu ya, itu masih memang punya dasar prinsip yang benar. Jangan-jangan kita hanya sekedar berdasarkan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna dan tidak membangun begitu ya. Tetapi kalau itu memang berguna dan membangun, kita boleh tegas kepada generasi anak muda sekarang begitu, sehingga mereka tetap berjalan dalam firman Tuhan. Jadi firman hari ini jemaat terkasih menurut saya menarik begitu ya, menarik karena sering sekali kita diperhadapkan situasi-situasi kita mau memutuskan ini berguna, membangun atau tidak. Atau ketika kita memang harus melakukan itu ataupun menasihatkan itu kepada orang lain atau kita yang diperhadapkan dengan nasihat-nasihat dari orang banyak, kita kembali kepada hal prinsip. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, memuliakan nama Tuhan atau tidak, serta menjadi sesuatu yang membangun atau tidak. Sehingga ketika kita memutuskan untuk ya saya ataupun mungkin kita menasihatkan orang lain, kita melakukannya dengan hati yang sukacita. Karena sebenarnya poin dari Paulus ini dia mau kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita karena itu kehendak Tuhan. Karena itu membangun orang lain dan karena itu menjadi sebuah bagian untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, baik orang tua terkasih kami, ataupun kita yang kaum muda untuk saling dengar-dengaran di dalam firman Tuhan dan berjuang melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur dari firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kami untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata firman Tuhan, prinsip serta tuntunan Tuhan, sehingga apapun yang memang ingin kami kerjakan dalam hidup kami secara pribadi atau dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masyarakat, pekerjaan, dimanapun kami berada, ada banyak hal yang sering sekali kami ingin melakukannya, kami ingin punya banyak ide kreatif dan sebagainya, tetapi kami saat ini diteguhkan untuk melihat segala sesuatu yang ingin kami lakukan, kerjakan baik untuk diri kami ataupun bersama dengan orang lain, apakah berguna, membangun dalam kacamata iman. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami sungguh-sungguh dapat dituntun untuk melihat hal-hal yang membangun, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami dapat memperjuangkannya bersama-sama, bukan untuk kepentingan kami pribadi atau kepentingan kelompok, atau sekedar hal-hal yang bukan dalam aras firman Tuhan, tetapi kami sangat kekeh di dalamnya. Tuhan tolong kami untuk bisa membedakan hal-hal yang Tuhan tuntun untuk kami bisa perjuangkan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kehidupan kami memperjuangkan hal-hal yang memang seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukannya di kehidupan kami baik pribadi,
keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.